Sistem syaraf. Apa yang dimaksud dengan sistem syaraf? Sistem syaraf merupakan serangkaian mekanisme kerja yang kompleks dan berkesinambungan yang bertugas mengantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus atau rangsangan. Sistem saraf sendiri tersusun dari dua jenis sel, yaitu neuron dan neuroglia. Neuron di sini berfungsi sebagai unit fungsional dan neuroglia berfungsi sebagai pendukung neuron. Di sini, fungsi neuron adalah sel dalam sistem syaraf yang bertugas untuk mengirim sinyal. Dan fungsi neuroglia adalah sebagai suplai nutrisi, oksigen, serta mendukung neuron. Sistem syaraf dapat dibagi menjadi dua, yaitu SSP dan SST. SSP merupakan sistem syaraf pusat. Sistem syaraf pusat ini memuat otak dan sumsum tulang belakang yang bertemu melalui foramen magnum. Dan yang berikutnya adalah sistem syaraf tepi. Sistem syaraf tepi merupakan segala jaringan syaraf yang berada di luar sistem syaraf pusat. Berikut ini adalah gambar neuron. Yang pertama adalah sel badan atau sel body yang di dalamnya terdapat nukleus. Dan yang berbentuk seperti pohon dinamakan dendrit. Serta yang memanjang itu dinamakan akson. Selain itu ada selubung mielin, sel squam, nodus Ranvier, serta akson terminal. Berikutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari badan sel secara lebih rinci. Badan sel terdiri dari nukleus, sitoplasma, neurofibril, dan membran sel. Nukleus sendiri merupakan inti dari badan sel yang mengandung kromosom. Sitoplasma dalam badan sel itu berupa cairan bening seperti jelly, dan sitoplasma pada badan sel ini juga terdiri dari beberapa organ sel, antara lain mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma kasar, ribosom yang berperan dalam sintesis protein. Dan badan sel juga terdiri dari neurofibril, yaitu neurofilamen dan neurotubulus. Serta yang terakhir adalah membran sel yang berfungsi untuk menyelubungi neuron. Ini adalah gambar neuron yang lebih rinci lagi. Bagian dari neuron yang seperti akar pohon itu disebut dengan dendrits. Dendrits berfungsi sebagai penerima informasi dari neuron lain dan sebagai sensori reseptor. Dendrit merupakan panjangan dari sitoplasma yang biasanya berganda dan pendek. Fungsi dari dendrit adalah mengantarkan impuls ke sel tubuh. Permukaan dendrit penuh dengan spina dendrit yang dikhususkan untuk menghubungkan neuron satu dengan neuron yang lainnya. Bagian berikutnya adalah akson. Akson merupakan suatu proses tunggal yang lebih panjang dari dendrit, berfungsi sebagai penghantar impuls menjauhi badan sel ke neuron lain dan sel lain, seperti sel otot dan sel kelenjar. Semua akson dalam sel saraf dibungkus oleh lapisan yang dinamakan sel squam atau lapisan squam. Akson besar memiliki lapisan dalam yang disebut mielin. Mielin sendiri merupakan suatu kompleks lipoprotein yang dibentuk oleh membran plasma sel squam. Pada saraf peripheral sel squam akan memielinisasi akson dengan cara melingkarinya berbentuk gulungan jeli. Mielin sendiri berfungsi sebagai isolator listrik dan mempercepat hantaran impuls saraf. Berikutnya adalah akson hillox, bagian yang berbentuk kerucut pada pertemuan akson dan soma sel. Itu dinamakan dengan akson hillox. Dan yang berikutnya adalah terminal buttons atau terminal branch of axon. Merupakan bagian akhir dari akson yang berbentuk sebagai kancing yang berfungsi untuk melepaskan neurotransmitter dengan substansi transmitter yang berupa substansi kimiawi ke sinapsis. Nah, sinapsis merupakan jarak terdekat antara neuron yang satu dengan neuron yang lainnya, di mana sinyal-sinyal kimiawi ditransmisikan. Sinapsis adalah bagian yang menyambungkan terminal button sebagai sensor dari sel pengirim ke bagian soma atau membran dendrit sel penerima. Berikutnya adalah struktur otot. Pada gambar ini,
sangat jelas bahwa lapisan terluar dari otot adalah epimisium. Epimisium merupakan lapisan yang membungkus otot. Pada satu epimisium terdiri dari beberapa fasikle otot. Lapisan ini yang memisahkan antara fasikle yang satu dengan fasikle yang lain. Contohnya adalah epimisium yang ada pada otot bisep, otot trisep, dan sebagainya. Yang kedua adalah perimisium. Perimisium merupakan lapisan yang membungkus satu fasikle. Lapisan ini memisahkan sel otot yang satu dengan sel otot yang lainnya. Dan yang paling dalam adalah lapisan endomisium. Endomisium merupakan lapisan yang membungkus sel otot atau sarkolema. Lapisan pembungkus otot paling dalam dan satu sel otot terdiri dari beberapa miofibril. Dan lapisan endomisium ini memisahkan miofibril yang satu dengan yang lain. Miofibril mengandung protein, aktin, dan miosin yang digunakan untuk bergerak. Dalam mekanisme kerja sistem syaraf, tadi sudah disebutkan bahwa sistem syaraf terdiri dari dua jenis, yaitu sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. Jika dianalogikan, sistem syaraf pusat merupakan CPU komputer yang berperan menampung informasi dan mengolahnya dengan cara menginterpretasikan apa yang harus dilakukan terhadap informasi yang diterima tersebut. Sedangkan sistem syaraf tepi merupakan jaringan kabel yang saling berikatan satu sama lain untuk menyalurkan informasi dari bagian komputer yang lain ke CPU ataupun sebaliknya. Jadi di sini sistem syaraf pusat itu berfungsi sebagai pengontrol utama dan sistem syaraf tepi yang akan menyalurkan impuls atau rangsangannya. Berdasarkan fungsinya, sistem ini diklasifikasikan menjadi 3 area yang bertanggung jawab dalam menjalankan 3 fungsi utamanya, yaitu area sensasi sebagai fungsi sensori, area integrasi, dan area respon sebagai fungsi motorik. Area sensasi dan area respon merupakan bagian dari kerja sistem syaraf tepi, sedangkan area integrasi merupakan bagian dari sistem syaraf pusat. Rangsangan yang diterima oleh sistem syaraf pusat kemudian akan disalurkan kepada sistem syaraf tepi. Nah, sistem syaraf tepi di sini merupakan sistem syaraf yang berada di luar sistem syaraf pusat. Dan yang terakhir adalah bagaimana mekanisme kontraksi otot dalam tubuh manusia atau inisiasi kontraksi otot. Mekanisme kontraksi otot sebenarnya merupakan bagian dari mekanisme kerja otot. Otot-otot berkontraksi dan melemas untuk dapat menggerakkan tubuh. Setiap kontraksi dan pelemasan timbul akibat dari respon sistem syaraf. Yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.